Kembalinya Raja Serigala. Bab 333 Masalah Kecil. Pukul 5 sore, di Aula Kekaisaran Klub Sangjiang. Duan Kun, bersama Chen Fan, Xia Simo dan 3 orang lainnya, membuka ruang pribadi untuk menghibur Ye Fan. 10 hidangan, 1 sup, ditambah 2 botol anggur merah yang mahal menunjukkan ketulusan penuh. Di pesta itu, Duan Kun dengan hangat menghibur Chen Fan dan yang lainnya. Lagi pula, jika Chen Fan dan anak buahnya tidak menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah dibunuh oleh tim Zhou Xihua sejak lama. Setelah 3 putaran minuman, kami mengobrol menyenangkan. Chen Fan juga memperoleh pemahaman tertentu tentang Duan Kun dari percakapan tersebut. Dia dapat dengan jelas membedakan kelebihan dan kekurangannya, dendamnya, cinta dan kebenciannya. Dia kejam seperti harimau terhadap musuhnya, tetapi sangat penyayang terhadap teman-temannya. Apa yang dikatakan Qian Daji yang benar. Orang ini adalah seseorang yang layak untuk dijadikan teman dekat. Pada titik ini, Duan Kun mengangkat segelas anggur dan berkata, "Kalian berdua, jika kalian tidak menyelamatkan hidupku, aku akan mati di pinggiran kota. Masih di sini. Kalian menyelamatkanku. Aku berhasil menunggu anak buahku kembali dan melawan bersama." Serangan balik Duan Kun di ronde ini sangat serius dan kentara, semua orang itu berhasil dihabisinya. "Bos Duan, siapa mereka? Mengapa mereka mengejarmu?" tanya Surong. Duan Kun tidak menunjukkan penekanan apapun dan menjawab, "Saya pikir semua orang tahu bahwa Zhou Xihua dan saya tidak cocok, bukan? Hari itu, saya memimpin sekelompok orang untuk bertemu dengan Zhou Xihua guna membahas perkembangan Teluk Dongjiao. Saya tidak menyangka Zhou Xihua akan menyergap saya di tengah jalan, yang mengakibatkan kematian lebih dari 20 saudara saya. Jika saudara-saudara itu tidak mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi saya pasti sudah." Duan Kun tampak sangat tidak senang, dan jelas terlihat bahwa dia sangat marah atas kejadian itu. Surong berhenti bertanya karena dia tahu bahwa masalah ini menyangkut kehidupan puluhan orang dan mereka hanya orang biasa. Saat Duan Kun mengatakan ini, dia sengaja melirik ekspresi Chen Fan. Dia tenang seperti air dan teguh seperti gunung. Bahkan ketika berbicara tentang kematian lebih dari 20 saudaranya dalam pertempuran, dia bertindak sangat tenang. Dia yakin bahwa Chen Fan jelas bukan orang biasa. Dia percaya dengan matanya sendiri, pria ini pasti luar biasa. Menarik kembali pandangannya, dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Pasti akan ada pertarungan antara Zhou Xihua dan aku. Aku yakin pertarungan ini tidak akan terlalu jauh. Ayo, minum." Beberapa orang meminumnya sekaligus. Setelah anggurnya habis, Duan Kun menatap Chen Fan dan Surong dan berkata dengan hangat, "Kalian berdua, aku akan membalas kalian karena telah menyelamatkan hidupku. Saya telah menyiapkan 2 apartemen di pusat kota untuk kalian berdua." Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Bahkan Xia Simo yang berdiri di sampingnya pun sangat terkejut. Duan Kun memang seorang taipan real estate. Dia memberi setiap orang sebuah rumah di pusat kota. Surong dan istrinya terengah-engah. Mereka bertanya dengan tidak percaya, "Bos Duan, apa yang Anda katakan? Keluarga Anda akan mendapatkan 1 suite di Runyu Garden Suites di pusat kota. Ini hebat, hebat." Keduanya sangat bersemangat. Mereka hanyalah orang biasa. Bagi mereka, tujuan hidup mereka adalah memiliki rumah. Sekarang setelah mereka berhasil mencapainya, tentu saja mereka bahagia. Duan Kun menatap Chen Fan lagi dan berkata, "Chen sayang, bagaimana menurutmu?" Karena dia mendapati bahwa saat dia mengumumkan akan menghadiahi mereka sebuah rumah, hanya Chen Fan yang tidak berkedip. Tampak sangat tenang. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Chen Fan benar-benar luar biasa. Chen Fan mengangguk dan tidak menolak. Mereka telah menyelamatkan nyawa Duan Kun, jadi sudah sewajarnya jika dia membalas mereka dengan sebuah rumah. "Baiklah." Duan Kun langsung setuju dan berkata, "Karena kalian berdua sudah setuju, mari kita lakukan dengan cara ini. Mulai sekarang, kalian berdua adalah temanku. Jika kalian mengalami kesulitan, katakan saja langsung padaku." Surong dan Wu Feng tampak ragu untuk berbicara. Betapa mereka ingin memberitahu Duan Kun tentang perselingkuhan Wang Xinlei, tetapi mereka telah menerima rumah dari Duan Kun dan mereka tidak bisa terlalu serakah. Pada saat ini, Chen Fan tiba-tiba berkata, "Ini benar-benar sulit." "Oh, kesulitan apa?" Duan Kun menatap Chen Fan dengan penuh minat, "Tuan Chen, katakan saja padaku kesulitan apa yang kamu hadapi. Kalian berdua membayar uang muka rumah atas nama Zhou Xihua, tetapi sekarang uang itu ditahan oleh Wang Xinlei dan Zhou Xihua." Chen Fan menjelaskan seluruh cerita kepada Duan Kun. Duan Kun sangat marah setelah mendengar ini. Dia membanting meja dan berkata, "Ini keterlaluan. Ini sangat berlebihan. Nona Su, jangan khawatir. Saya akan langsung menemui Wang Xinlei untuk rapat besok. Anda tidak perlu melakukan apapun." Duan Kun mengatur. "Baiklah, terima kasih Duan Kun." Chen Fan mengangkat segelas anggur dan bersulang untuk Duan Kun. Wu Feng dan Surong juga dengan cepat mengangkat gelas mereka. "Ini masalah kecil." Duan Kun mengangkat gelasnya dan berkata, "Aku bertanya-tanya dengan siapa aku harus berurusan. Karena Wang Xinlei adalah sepupu Zhou Xihua, mari kita berurusan dengannya." Semua orang meminumnya sekaligus. Bab 334 Pertemuan Pribadi.
Setelah makan dan minum, semua orang sangat gembira. Hari yang indah akhirnya berakhir dan saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ketika semua orang meninggalkan ruangan, Duan Kun tiba-tiba meraih Chen Fan dan berkata, "Teman Chen, bisakah kamu berbicara denganku sebentar?" "Baiklah," kata Chen Fan terus terang. Hal ini membuat Duan Kun tercengang. Mengapa Chen Fan begitu tenang? Dia begitu tenang seolah-olah dia tahu bahwa langkah ini akan terjadi. "Istri, pergilah dan kendarai mobilnya dulu," kata Chen Fan kepada Xia Simo. Tak lama kemudian, hanya Duan Kun dan Chen Fan yang tersisa di ruangan itu. "Chen sayang, tahukah kamu bahwa aku akan menjagamu?" Duan Kun bertanya dengan bingung. Chen Fan tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak mempertahankanku, maka kamu bukan Duan Kun lagi." Duan Kun tertegun dan sangat terkejut. "Mungkinkah Tuan Muda Chen sudah lama mengenalku?" Duan Kun bertanya dengan heran. Tidak ada orang seperti Chen Fan dalam perjalanan hidupnya, jadi secara logika, dia seharusnya tidak mengenalnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Katakan saja jika ada yang ingin kau katakan." Duan Kun kemudian mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Saya orang yang terus terang dan saya mengutarakan pikiran saya secara langsung. Teman Chen, apakah kamu tertarik untuk bergabung denganku, Duan Kun?" 50 juta setahun. Duan Kun mengangkat telapak tangannya dan membukanya 15 kali. Kekuatan Chen Fan sudah jelas bagi semua orang. Jika master seperti itu bergabung dengannya, itu pasti akan menjadi kartu truf yang mengerikan dalam pertempuran selanjutnya dengan Zhou Xihua. Oleh karena itu, ia sangat berharap agar Chen Fan bergabung. Chen Fan melirik Duan Kun dan tidak berkata apa-apa. Duan Kun tentu saja juga memperhatikan ekspresi Chen Fan yang tidak tergerak. 100 juta. Duan Kun mengangkat jarinya dan berkata, 100 juta setahun. 100 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Bagi sebagian orang, mustahil mendapatkannya dalam seumur hidup, tetapi Chen Fan dapat memperolehnya dengan mudah. Tak seorang pun akan tergerak. Chen Fan tersenyum dan berkata, "Duan Kun, tolong jangan menggunakan uang untuk menurunkan status pribadimu. Awalnya aku pikir kamu orang baik, tapi sayang sekali kamu kehilangan muka di hadapanku dengan tindakanmu ini." "Hah?" Duan Kun tercengang. Kata-kata Chen Fan tiba-tiba membuatnya tercengang. Kelihatannya dia sedang menatapnya dari posisi yang sangat tinggi, padahal dia hanya seorang badut, seekor katak di dalam sumur. "Perasaan ini sangat jelas. Saya tidak tertarik dengan undangan Anda, semata-mata karena saya tidak tertarik pada uang, jadi jangan banyak bicara lagi." Chen Fan hendak pergi. Pada saat ini, Duan Kun tiba-tiba berlutut dengan satu kaki di depan Chen Fan dan berkata, "Chen sayang, aku, Duan Kun, tidak pernah berlutut di hadapan siapapun kecuali orang tuaku seumur hidupku. Hari ini, aku minta maaf atas kecerobohanku." Wah! Kepala Duan Kun membentur tanah dengan keras, dengan sangat tulus. Chen Fan berhenti dan melihat Duan Kun yang tergeletak di tanah. Dia adalah pria yang bisa membungkuk dan meregang. "Aku tidak akan bergabung denganmu." Chen Fan menolak dengan tegas. Raja memiliki harga dirinya sendiri, dan tidak seorang pun dapat menginjak-injaknya. Duan Kun menatap Chen Fan dengan tatapan yang sangat tegas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Teman Chen, aku yakin kamu tahu hubunganku dengan Zhou Xihua. Kami telah bertempur secara terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun. Pasti akan ada hari di mana kami akan bertempur sampai mati. Hari itu akan segera tiba. Sejujurnya, saya tidak takut pada Zhou Xihua sebelumnya, tetapi dia memiliki seseorang di belakangnya, jadi saya tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Saya tahu bahwa Tuan Chen sangat misterius. Mungkin uang tidak menarik bagi Anda, tetapi saat ini saya hanya punya uang, sesuatu yang kasar, untuk mendapatkan bantuan Anda. Meskipun mungkin tampak bodoh bagi Anda, menurut saya itu adalah metode yang paling efektif. Dan aku hanya ingin bantuanmu." Duan Kun menundukkan kepalanya dalam-dalam, dengan sangat tulus. "Bangun," kata Chen Fan, "tidak ada seorang pun yang pernah meyakinkanku dengan kata-kata, tetapi kata-katamu yang tidak tahu malu membuatku memandangmu secara berbeda lagi." Chen Fan tahu bahwa semua ini hanyalah drama emosional Duan Kun, dan hanya 80% perkataannya yang benar. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Duan Kun punya rencananya sendiri, begitu pula dia. "Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk membantuku?" Duan Kun sedikit terkejut. "Aku hanya akan membantumu satu kali saja, hargai kesempatan ini," kata Chen Fan. "Baiklah, itu bagus, satu kesempatan saja sudah cukup." Duan Kun sangat bersemangat. Setelah percakapan singkat antara keduanya, ketika Chen Fan hendak pergi, Duan Kun menyerahkan Chen Fan sebuah kunci yang diukir dengan bunga persik nomor 1. "Ini adalah villa terbaik atas namaku, bernilai 2,2 miliar. Duan Kun menyerahkan kuncinya kepada Chen Fan, "Aku tahu kamu tidak suka ini, tetapi aku, Duan Kun, mengutamakan keuntungan, dan aku pikir kamu, teman kecil Chen, juga sama." Chen Fan tidak memperlakukan Duan Kun dengan sopan, karena dia tahu semakin besar manfaatnya, semakin besar pula harganya. Jelas, masalah Duan Kun tidak kecil, jika dia meminta orang lain untuk menyelesaikannya, biayanya setidaknya 2 miliar yuan. Semakin berharga sesuatu yang orang lain berikan kepada Anda, semakin besar usaha yang harus Anda lakukan. Bab 335 Saudari Rong menderita.
Keesokan harinya, di sebuah kawasan industri tua yang bobrok di luar pinggiran kota. Ada lebih dari 10 mobil mewah terparkir di sana, dan lebih dari 40 orang berdiri dalam dua baris. Masing-masing dari mereka memamerkan kekuatannya, memegang senjata seperti parang dan tongkat di tangan mereka. Di antara lebih dari 40 orang, ada seorang pria gemuk yang duduk. Pria itu bersandar di sofa dan menatap ke arah pabrik terbengkalai yang kosong. Dia adalah bos Yipin Xiang, Wang Xinlei. Dia menggendong Jia Jia dan San San yang keduanya mengenakan riasan tebal di tangannya. Jia Jia memasukkan cerutu di tangannya ke dalam mulutnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan beberapa lingkaran asap. Pada saat ini sebuah mobil hitam melaju masuk. Seorang wanita dengan penampilan acak-acakan terlempar keluar dari mobil. Saat itu, riasan wajah wanita itu sudah hilang semua, dan wajahnya yang berusia sekitar 30-an, tampak jelas lebih tua tanpa riasan. Melihat Wang Xinlei memeluk wanita-wanita di depannya, wanita itu awalnya tertegun, namun kemudian dia menahan amarahnya. Dia berjalan ke sisi Wang Xinlei dengan air mata di matanya, menutupi wajahnya dan menangis, "Xinlei, kamu harus membuat keputusan untukku." Tanpa menunggu wanita itu menerkamnya, Wang Xinlei menendang dadanya. Wanita itu berguling dan merangkak 2 kali sebelum dia berdiri. Dia menatap Wang Xinlei dengan tak percaya dan berkata, "Xinlei, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kau bisa memukulku? Bukankah kau bilang aku bayimu? Bukankah kau pernah mengatakan padaku bahwa jika aku dizalimi, kau pasti akan membelaku?" Wang Xinlei menunjukkan sedikit kemarahan di matanya. Dia berjalan mendekati wanita itu, mengangkat dagunya, dan berkata, "Mengapa aku tidak boleh memukulmu? Apakah kamu bayiku? Mengapa aku harus melampiaskan amarahku padamu? Kau adalah budakku untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mengerti? Kau hanya seorang pelacur yang menghiburku saat aku bosan." Wah! Wang Xinlei menamparkan wajah wanita itu dengan keras. Wanita itu tak lain adalah Suster Rong, bos paviliun Baolai. Sanshan dan Jia Jia yang berdiri di dekatnya melihat kejadian ini, lalu menghampiri Wang Xinlei dan berkata dengan genit, "Kami adalah anak-anak kesayangan Dedi Wang." Tamparan Wang Xinlei membuat Suster Rong tertegun. Dia melangkah maju, mengangkat dagu Suster Rong, dan berkata, "Tahukah kamu mengapa aku ingin memukulmu?" Wajah Suster Rong berubah pada awalnya, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Wah!" Wang Xinlei menamparkan wajah Suster Rong lagi, "Apakah kamu masih berpura-pura untukku? Sepupuku Wang Qingyang meninggal di paviliun Baolai Anda, mengapa Anda tidak melaporkannya kepada saya?" Saudari Rong tercengang. Ternyata sikap Wang Xinlei terhadapnya berubah 180 derajat karena masalah Wang Qingyang. Menabrak. Saudari Rong langsung menangis terseduh-seduh, "Xinlei, bukannya aku tidak mau melaporkannya, tapi Duan Kun yang memaksaku untuk tidak mengatakannya. Aku wanita lemah, dan aku tidak bisa mengalahkan Duan Kun sama sekali." Wah! Tanpa menunggu Suster Rong selesai berbicara, Wang Xinlei menamparnya lagi. "Orang-orangku melaporkan bahwa Duan Kun tidak memaksamu untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu takut membuat Duan Kun marah, jadi kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya, kan?" Suster Rong tidak bisa berkata apa-apa. Celepuk. Dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, "Xinlei, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Ini salahku." Bau. Wang Xinlei menendang wajah Sister Rong, "Qingyang tidak hanya memiliki hubungan darah denganku, tetapi juga bawahanku yang paling kubanggakan. Dia dipukuli sampai mati di restoranmu, tetapi kamu membiarkan orang yang membunuh Qingyang pergi dengan selamat. Kamu pantas mati." Saudari Rong berlutut di tanah, wajahnya memar dan bengkak karena dipukuli. Dia menangis dan berkata, "Saya telah mengendalikan orang-orang yang berkonflik dengan Qingyang, tetapi kemudian Duan Kun tiba-tiba muncul." "Siapa orang yang memiliki konflik dengan Qingyang?" tanya Wang Xinlei. "Wu Feng, Su Rong, Chen Fan, Xia Simo." Suster Rong menyebutkan nama keempat orang itu, dan setelah kejadian itu dia mulai menyelidiki identitas mereka. Mereka. Wang Xinlei tertegun. Dia tidak pernah menduga bahwa merekalah yang menimbulkan masalah bagi Qingyang. "Sialan, aku akan membunuhmu hari ini." Dia memiringkan kepalanya untuk melirik Sanshan dan bertanya, "Apakah Wu Feng dan yang lainnya ada di sini?" Sanshan mengangguk dan berkata, "Ayah Wang, mereka sedang dalam perjalanan." "Siapa mereka?" Wang Xinlei bertanya lagi. "Tuan dan Nyonya Wu Feng, dan Chen Fan semuanya ada di sini," jawab Sanshan. "Baiklah, kita selesaikan dulu ketiga orang ini, baru kita selesaikan masalah Xia Simo." Mata Wang Xinlei berkedut. Dia ingin menyelesaikan semua akun lama dan baru hari ini. Dia belum membalas pemukulan di pinggiran kota, dan sepupunya terbunuh karenanya. Meskipun pria itu dibunuh oleh Duan Kun, dia memiliki hubungan langsung dengan mereka. "Tajamkan pisau kalian. Aku akan membiarkan mereka merasakan hukuman paling kejam di dunia segera," kata Wang Xinlei kepada lebih dari 40 saudara. "Ya." Semua orang menjawab serempak, mengejutkan. Bab 336, Teman atau Musuh. Orang-orang yang dibawa Wang Xinlei berada dalam keadaan siaga penuh. Jia Jia datang ke sisi Wang Xinlei, menunjuk ke arah kakak Rong, dan berkata dengan lembut, "Ayah Wang, apa yang harus dia lakukan?" Wang Xinlei berbalik,
melingkarkan lengannya di pinggang Jia Jia, dan berkata, ada apa? Apakah kamu masih ingat kejadian itu? Jia Jia mengangguk lembut. Saat itu, Saudari Rong memergoki Jia Jia dan Wang Xinlei sedang diranjang bersama, dan Saudari Rong memberinya pelajaran berat yang tidak pernah dilupakannya. Sekarang Sister Rong tidak lagi dicintai oleh Wang Xinlei, sudah waktunya baginya untuk membalas dendam. Baiklah, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu hari ini, kata Wang Xinlei. Seseorang, gantunglah wanita ini untukku. Ya. Dua orang keluar dan menangkap Suster Rong. Wang Xinlei, apakah kau akan memperlakukanku seperti ini demi wanita ini? Saat Yipin Xiang dalam kesulitan, aku membantumu bertarung. Saat kamu dikepung, aku memimpin orang untuk menyelamatkanmu. Aku memberikannya kepadamu saat kamu tidak punya uang. Aku telah memberikan hatiku kepadamu, dan inikah hasilnya? Wajah Sister Rong dipenuhi air mata. Dia memilih orang yang salah dan mengira dia akan bahagia, tetapi inilah hasil yang didapatnya. Dia sangat menyesal telah bertemu dengan bajingan Wang Xinlei. Jika dia tidak mengenalnya, dia tidak akan menyinggung Duan Kun, dan apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Wanita jalang, apa kau tidak melihat dirimu sendiri? Apa kau benar-benar berpikir aku mencintaimu? Wang Xinlei mencibir. Dulu aku hanya mempermainkanmu, dan sekarang aku sudah bosan mempermainkanmu, dan kau sudah tak berharga lagi. Seseorang, gantung dia. Tak lama kemudian, Suster Rong digantung di balok di belakangnya. Wang Xinlei, kau bajingan, kau akan mati dengan menyedihkan. Kamu akan dihukum, dan hari-hari baikmu akan berakhir. Suster Rong berteriak putus asa. Wah! Jia Jia menghampiri Suster Rong dan menamparnya. Wanita jalang, beraninya kau memukulku. Suster Rong menatap Jia Jia. Seorang wanita bau berani memukulnya, dan dia adalah bos paviliun Baolai. Biasanya wanita ini akan bersembunyi saat melihatnya. Mengapa aku tidak berani memukulmu? Kata Jia Jia dingin. Tamparan ini adalah harga yang kau bayar karena menghina Pastor Wang. Wah! Jia Jia menamparkan Suster Rong lagi dan berkata, tamparan ini adalah balasanku karena kamu telah menuntun orang untuk mengusirku keluar dari hotel dalam keadaan telanjang tahun itu. Wanita jalang, kalian semua akan mati dengan mengerikan. Kata Suster Rong dengan marah. Wah! Masih berani begitu keras kepala, akan kuhajar mulut baumu itu sampai berkeping-keping. Jia Jia menamparkan kakak Rong ke kiri dan ke kanan terus-menerus. Pipi Suster Rong dipukul hingga berdarah, sungguh pemandangan yang mengerikan. Baiklah, mari kita mulai bisnis. Wang Xinlei menghentikan Jia Jia yang hendak mengambil tindakan. Baru pada saat itulah Jia Jia berhenti. Wang Xinlei memeriksa waktu dan bertanya, mengapa Tuan dan Nyonya Wu Feng dan Chen Fan belum datang? Sanshan menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Ayah Wang, tidak ada yang menjawab. Jia Jia mendatangi Wang Xinlei dan berkata dengan lembut, Ayah Wang, apakah mereka mempermainkan kita? Berani sekali dia. Wang Xinlei menggebrak meja dengan marah. Saya sudah memiliki semua informasi tentang Chen Fan dan Wu Feng beserta istrinya. Jika mereka tidak datang, saya akan menyerang anak-anak mereka terlebih dahulu, lalu menangani mereka satu persatu. Ayah Wang sangat berkuasa. Orang-orang ini hanya mencari kematian. Sanshan dan Jia Jia menyanjungnya. Begitu kata-kata itu terucap. Pada saat itu, terdengarlah gemuruh mobil bagaikan guntur. Kemudian, anak buah Wang Xinlei bergegas datang untuk melapor. Saudaraku, ini buruk. Lebih dari 100 kendaraan melaju ke arah kita. Kita dikepung. Begitu orang ini selesai berbicara, orang lain masuk dan melapor. Saudaraku, ini buruk. 3 helikopter terbang ke arah kita. Apa? Wang Xinlei melompat dari bangkunya dengan tak percaya, mencengkeram kera pria itu dan berkata, coba katakan lagi padaku. Keduanya mengulangi apa yang mereka katakan kepada Wang Xinlei. Setelah Wang Xinlei mendengar ini, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia jatuh lemah di kursi. Setelah beberapa napas, dia bertanya, apakah orang yang datang itu musuh atau teman? Keduanya melaporkan, saudaraku, itu anak buah Duan Kun. Ledakan. Wang Xinlei seperti tersambar petir. Ketika mendengar nama Duan Kun, dia sangat ketakutan hingga kakinya mulai gemetar dan menjadi lemah. Jia Jia dan Sanshan yang berdiri di samping mereka juga ketakutan dan terus berkata, Ayah Wang, ayo cepat lari. Kita tidak bisa mengalahkan Duan Kun. Hahaha. Sister Rong, yang tergantung di balok, tertawa terbahak-bahak, Wang Xinlei, kamu tidak bisa melarikan diri. Pembalasanmu telah datang. Bersambung.